masih bersama saya Mahwan Aprianto. Nah, tentunya masih di RNTV Lampung. Kita akan menyaksikan liputan kita di RNTV Lampung ini. Nah, di sini saya berada di Kampung Teluk Dalem Ilir ini, Kecamatan Rumbia. Nah, di sini nanti kita lihat profil-profil desa, statement kepala kampung, penerima BLT, dan nanti ada wawancara jalan usaha tani dari hasil anggaran ketahanan pangan. Nah, di situ nanti kita rangkum secara profil dan sesingkat-singkatnya. Mari kita lihat liputannya. Kampung Teluk Dalem Ilir, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sebuah kampung yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Jauhari. Kampung yang meningkatkan sarana prasarana, yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik, secara berkelanjutan dan pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan, dengan mengalokasikan sebuah dana desa. Secara historis, Kampung Teluk Dalem Ilir salah satu kampung tua atau marga satu-satunya yang disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1853. Dan di Kampung Teluk Dalem Ilir merupakan kampung santri yang dimana terdapat 4 pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Falaq, Pondok Pesantren Sirojul Umum, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Tribakti Rodotul Quran. Sedangkan warga daripada Kampung Teluk Dalem Ilir terdiri dari beberapa suku, diantaranya suku Jawa 80%, suku Lampung 15%, suku Sunda 3%, dan suku Bali 2%. Dijelaskannya sesuai surat edaran Bupati, warga diharuskan memiliki tempat cuci tangan di depan rumah. Dan warga diharuskan meningkatkan perilaku hidup bersih, khususnya warga setempat, dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pencegahan penularan virus COVID-19. Kepala kampung menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di pemerintahan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan di Kampung Teluk Dalem Ilir. Kampung Teluk Dalem Ilir, secara administratif, terbagi menjadi 6 dusun, dan 17 RT, dengan jumlah KK mencapai 3091 KK. Kepengurusan, dan tujuan, dalam menjalankan wewenang yang ikut berperan dalam kehidupan lingkungan sekitar, Ketua RW dan Ketua RT juga memiliki hak kewajiban untuk kepengurusan dan tujuan di dalam menjalankan tugasnya di masing-masing lingkungan. Kampung Teluk Dalem Ilir merupakan salah satu dari 9 kampung di wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dimulai dari kesehatan, pendidikan, agama dan lain-lain, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Kampung Teluk Dalem Ilir. Perekonomian yang ada di Kampung Teluk Dalem Ilir, mayoritas penduduk sebagai petani dan kebun, diantaranya petani sawit, petani singkong, petani karet, juga jenis usaha pedagang. Berdasarkan topografinya, Kampung Teluk Dalem Ilir memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi atau rendah yang beraneka ragam. Jarak Kampung Teluk Dalem Ilir menempuh di Kecamatan Rumbia, yang apabila ditempuh dengan kendaraan roda 2 hanya menghabiskan waktu selama 1 jam. Begitupun jarak tempuh Kampung Teluk Dalem Ilir menuju Kabupaten Rumbia, yang apabila dengan kendaraan roda 2 menghabiskan waktu selama 2 jam. Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 15 km. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 70 km. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 5 jam. Berdasarkan keluhan masyarakat, jalan kampung ini mengalami kerusakan. Kerusakan jalan banyak menuai keluhan pengendara untuk kegiatan sehari-hari melintas. Juga merupakan akses utama masyarakat, sehingga sangat diprioritaskan agar bisa diperbaiki, dan perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Nah, saya sudah berada di rumah penerima BLT di Kampung Teluk Dalem Ilir. Nah, di sini di sebelah saya sudah ada Ibu Kamicem dengan Ibu Tukini selaku penerima BLT di Kampung Teluk Dalem Ilir ini. Bu, kemarin terima BLT ya Bu ya? Ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk
kebutuhan rumah tangga, contohnya seperti beras, untuk memberi kebutuhan rumah tangga lah, pokoknya dimanfaatkan dengan baik. Itu kemarin berapa bulan sekali, Bu? 3 bulan sekali. Kalau boleh tahu nominalnya berapa? 900, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, Menerimanya. 900.000 ya, Bu ya? Ya, Oh, itu kalau boleh tahu bermanfaat nggak sih, Bu, bagi Ibu sendiri? ya bagi ibu ya bermanfaat sekali lah, kan kita orang nggak punya dikasih, ya bermanfaat nominal segitu bagi kita. Terus harapan ke depan, Bu, selaku penerima BLT seperti apa? Ya harapan kita pokoknya lanjutlah penerima BLT seperti orang-orang kita ini, kan orang nggak mampu dibantu, sangat bermanfaat sekali. Terus sosok kepala kampung kita nih, Pak siapa, Bu? Jauhari. Pak Ahmad Jauhari ya. Uh-uh. Nah, selama beliau menjabat di mata masyarakat seperti apa sih, Bu? Ya baiklah di mata kita, manfaat masyarakat, pokoknya membantulah. Membantu bermasyarakat ya, Bu. Iya, bermanfaat masyarakat. Oke, Bu, terima kasih wawancara sedikit ini, semoga sehat selalu. Oke, terima diberi kasih rezeki doanya. yang lancar. Ya, amin. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Ibu Tukini, Iya. selaku penerima BLT di Kampung Teluk Dalem Ilir ini. Semoga para penerima BLT digunakan sebaik-baiknya. Saya Mawana Perantara TV Lampung. Saya berada di Kampung Teluk Dalam Ilir ini. Nah, di sini saya berada di gedung Sesat Agung Teluk Dalam Ilir, Teluk Dalam Tuho. Teluk Dalam Ilir. Ya. Tuho ya, Pak ya? Ya. Nah, di sebelah saya ini ada Bapak Rosidi, Rosidi, selaku apa, Pak, kita di sini? selaku kepala dusun di Teluk Dalam Ilir, dusun 1. Bapak ceritakan sedikit sih fungsi-fungsi gedung ini seperti apa gitu. Oh ya, fungsi gedung ini adalah, kalau di sini kami menyebutnya Sesat Agung Unyi Teluk Dalam Tuho, ini berfungsi untuk setiap ada kegiatan adat seperti gawi. Kita kan digunakan untuk cangget, untuk proses adat gawi lah sebenarnya. Lengkapnya kayak gitu. Karena dari turun menurun kita memang setiap kampung tua itu diharuskan punya Sesat Agung ini, Pak. untuk apa proses adat istiadat, Pernikahan ya, Pak, ya? pernikahan, mau gawi bikin gelar. Bapak sendiri ada gelar, Pak? Gelar? Ada. Bisa apa, Pak? Gelar saya di sini Sultan Bangsawan Negara. Oh, situ deh, Pak. Jadi ciri khas Lampung ya, Pak ya, Iya. ada gelarnya, Pak. Terus harapan kedepannya, Pak, selaku warga di sini lah ya, Pak, intinya ya. Warga di sini itu seperti apa, Pak? Kalau harapan saya ya pokoknya yang namanya untuk melestarikan adat budaya itu jangan sampai punah. Sebenarnya kalau bisa lebih dimajukan lagi, kayak gedung tuh lebih dimanfaatkan lagi lah, agar bisa berguna untuk kedepannya anak cucu kita masih bisa dilestarikan adat istiadat kayak gitu, jangan sampai punah istilahnya. Seperti Itu itu, Pak. harapan. Terus satu lagi sih, Pak, sosok kepala kampung kita Bapak siapa ya, Pak? Sosok kepala kampung itu Bapak Ahmad Jauhari, Bapak. atau gelarnya Sultan Pak Likur Gatus. Seperti apa, Pak, sosok beliau di mata masyarakat? Untuk beliau sendiri sosok di mata masyarakat sih bagus, karena beliau masih tahap baru juga lah, tapi udah kelihatannya untuk di masyarakat bermanfaat lah, gitu. Bisa untuk kemajuan lingkungan, untuk keseluruhan kampung Teluk Dalam Ilir ini memang sungguh diharapkan benar beliau bisa memajukan kampung Teluk Dalam ini. Oke, terima kasih, Pak, atas wawancara sedikit ya, Pak. Ya, Nah, itu tadi wawancara saya sedikit di sini tentang Sesat Agung ini, gedung Sesat Agung ini kepada masyarakat di sekitar mohon dijaga dan dirawat. Sekian, mohon Perantara TV Lampung. Ya, pemirsa, masih melanjuti liputan kita di RNTV Lampung. Nah, saya berada di kampung Teluk Dalam Ilir ini. Nah, di sini kita bisa lihat di belakang saya ada jalan usaha tani yang nanti kita akan wawancarai selaku sekretaris desa di sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, bisa dijelaskan sedikit sih, Pak, tentang jalan ketahanan pangan ini, usaha tani ini? Iya, jadi jalan usaha tani ini selain dari itu program pemerintah, kita juga mengambil dari manfaatnya. Jadi terutama untuk masyarakat, untuk keluar masuk kendaraan pengangkut muatan. Artinya jadi swadaya masyarakat, jadi sembadanya, jadi usaha-usaha yang ada di peladangan itu bisa termobilisasi agar supaya perjalanannya tidak terhalang. Jadi sengaja kita buat jalan usaha tani untuk kemajuan makmur para petani. Terus untuk ukuran sendiri, Pak, panjang berapa meter, Pak? Jadi untuk panjang jut ini adalah 1 kilometer.
1 kilometer, lebarnya 2,5 meter. 2,5 meter. Terus harapan ke depan nih Pak, selaku sekretaris desa di kampung kita ini seperti apa Pak ke depan? Jadi harapan kita selaku pemerintah kampung, jalan yang sudah kita bangun, kita rawat bersama, baik itu dari instansi pemerintahan maupun dari masyarakat, sama-sama kita ada kepedulian. Jadi agar supaya bangunan ini tidak jadi beban masyarakat nantinya, agar supaya jalan ini menjadi jalan yang dapat dilewati dengan baik. Itu harapannya. Oke, terima kasih Pak atas wawancara singkat kita dengan Jalan Usaha Tani ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Amin, amin, amin. Nah, itu tadi wawancara saya dengan Pak Taufik selaku sekretaris kampung di Kampung Teluk Dalam Ilir ini. Nah, di sini mohon kiranya untuk warga atau masyarakat sekitar untuk menjaga, merawat, dan peduli terhadap jalan ini supaya jalan ini agar awet dan untuk mudah akses ke depannya. Sekian Mahwana Priantara RNTV Lampung. Pak, ini bisa dijelaskan sedikit sih Pak, di pondok pesantren ini kegiatan seperti apa sih? Kegiatan pondok pesantren ini mulai pagi sampai pagi lagi full. Full ya Pak ya? Jadi setiap anak-anak bangun subuh, 3:30, mereka bangun tahajud. Tahajud bareng-bareng putra-putri habis tahajud mengamalkan surat Waqiah, sholawat sampai pagi. Habis subuh yang perempuan putri ngaji Quran tahfidz sama ibunya. Ada yang tahfidz, ada yang binaldor. Kalau yang laki-laki habis subuh ngaji sama kami. Ngaji tafsir Jalalain sampai tafsir Jalalain itu kajian kitab Syekh Jalaluddin Al-Makhali wa Syekh Jalaluddin Asyuti. Itu masyhur di semua pondok pesantren dikaji. Pak. Hampir setiap pondok pesantren nanti mengkaji kitab tafsir Jalalain itu. Karena tidak dikatakan pondok pesantren kalau ada pengajian itu. Hanya kos-kosan. Iya benar. Terus untuk santri sendiri, santriwan dan santriwati ada berapa jumlahnya Pak? 700 yang mungkin di sama sini. Yang dari desa ada lah, kalau 100 yang kecil-kecil itu. 100 ya Pak ya. Istilah santri ngalong, istilahnya orang-orang ngalong. Yang tidak mungkin di desa. Gitu. Jadi pulau kegiatan Mbak maghrib lagi ngaji lagi sampai subuh lagi. Kalau jam 7:30 anak-anak jam 7 berangkat sekolah. SMP, SMK, perguruan tinggi UT di sini, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka di sini tempat salutnya di sini. Ujiannya di seluruh Lampung Tengah, ujiannya di sini. Oh, seperti itu. Nah, jadi pos yang lain hanya pokjar kelompok belajar. Iya. Kalau sudah mau ujian di sini nanti semuanya. Di sini. Universitas Terbuka, di pusatnya di sini. Terus harapan kedepannya Pak untuk pondok pesantren kita nih, pondok pesantren Al-Falah ya Pak ya, yang berada di Kampung Teluk Dalam Ilir ini, Kecamatan Rumbia. Itu harapan kedepannya seperti apa Pak? Harapan ke depan kita ingin bagaimana pondok ini memberikan kontribusi yang nyata kepada desa ini, karena memang berdirinya pondok ini bukan semata-mata untuk pribadi saya, yaitu untuk mengangkat desa ini yang dulu sebelum ada pondok, Pak Lurah ini tahu. Nggak ada orang masuk ke sini ramai-ramai pengajian atau santri masuk. Bahkan pejabat pun nyaris camat aja nggak pernah masuk ke sini dulu. Sekarang sudah ada pondok, mulai dari Kapolres, Bupati, Gubernur masuk ke sini. Dulu zaman Pak Sarudin pernah syukuran di sini kita ya. Zaman Pak Sarudin dulu. Di harapan ke depan kita memberikan bagaimana pondok ini bisa membantu masyarakat dan juga desa ini, mengangkat nama desa ini menjadi desa yang religi lah, menjadi desa yang religi yang dulu Teluk Dalam terkenal mulai penduduknya baik ya Lampung mau Jawanya sama agak angker katanya dulu. Benar ya Pak. Hari ini setelah ada pondok, harapan kita menjadi orang-orang yang benar-benar religius. Terus agamanya kuat, ibadahnya kuat, akor semuanya, bekerjasama dengan umarok dan pemerintahnya. Beliau ini saya kira selama kami berdiri ya kepala desa yang dekat dengan para kiai beliau ini. Insya Allah ke depan lebih baik. Terus beri himbauan sedikit sih Pak kepada untuk anak-anak generasi bangsa nih, khususnya di Indonesia atau di kampung kita sendiri. Ya, dari kami mungkin kalau Anda lihat di tayangan-tayangan ceramah kami, saya sampaikan. Tidak banyak setiap saya mengisikan ceramah dimanapun, seluruh Sumatera, bahkan Indonesia ini, saya selalu memesan kepada seluruh pemuda. Belajarlah untuk mencintai tanah airmu. Di antaranya adalah mengikuti organisasi kemasyarakatan yang sudah besar di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama, yang punya jargon hubbul waton minal iman. Karena satu-satunya organisasi yang punya
punya makalah hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, hanya Nahdlatul Ulama. NKRI harga mati. Jangan pernah ikut aliran yang aneh-aneh, apalagi aliran yang terpapar radikal garis keras. Ini ancaman buat bangsa kita. Jadi mudah-mudahan hari ini harapan saya ikuti yang sudah ada, cinta tanah air. Nggak usah ikut aliran yang neko, yang aneh-aneh. Saya tidak bisa menyebutkan aliran apa. Pokoknya anti kebinekaan, ya. Bahaya itu. Mohon maaf, dengan Bapak siapa tadi? Saya Muhayyad. Muhayyad selaku pemimpin pengasuh pesantren Al-Falah. Ini berdiri mulai tahun 2005 sampai sekarang berarti 18 tahun. 2005 berdiri. Oke, terima kasih Bapak atas wawancara sedikit tentang profil pondok pesantren ini. Semoga anak murid sehat-sehat, Bapak juga sehat. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezekinya. RNTV, Pak. RNTV Lampung. Ya. Terima kasih. Yuk, Ya, beginilah pemirsa keadaan di pondok pesantren ini. Tadi kita mewawancarai sedikit pengasuh di pondok pesantren ini. Bisa kita lihat santri-santrinya lagi ada kegiatan olahraga di sini, dan cukup sangat mewah lah di sini untuk pesantrennya, untuk di pemukiman ini ya Pak ya. Kita lihat ke dalam asrama putranya di pondok pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Johari, saya selaku Kepala Kampung Teluk Dalam Ilir, Kecamatan Rubia, Kabupaten Lampung Tengah. Saya menghimbau kepada masyarakat bahwa COVID belum selesai. Jadi untuk seluruh masyarakat Kampung Teluk Dalam Ilir supaya dapat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu sekali lagi saya betul-betul mengharap kepada masyarakat saya untuk mematuhi protokol yang sudah menjadi kewajiban kita sama-sama untuk menjaga kesehatan masyarakat semua. Untuk penyaluran dana BLT tahun 2022 semuanya sudah selesai dan sudah disalurkan kepada KPM penerima masing-masing. Dan untuk dana ketahanan pangan kita realisasikan untuk pembangunan jalan dan gorong-gorong. Karena itu yang betul-betul menyentuh ke masyarakat bawah. Dan untuk harapan ke depan kepada pemerintah terkait, dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten, saya mengharapkan karena kampung kita adalah salah satu kampung tua yang ada di Kecamatan Rumbia, saya mengharapkan untuk jalan-jalan yang tidak layak, terutama jalan lingkar kampung menuju ke arah makam, supaya dapat dihormati. Karena harapan itu sudah menjadi 20 tahun lebih menjadi harapan masyarakat Kampung Teluk Dalam. Jadi saya mengharap ke pemerintah yang terkait, terutama pemerintah tingkat 2, karena itu jalan kabupaten untuk tahun 2023 supaya bisa direalisasikan, karena masyarakat kampung kami sangat butuh betul dengan jalan itu. Demikianlah yang saya sampaikan dan menjadi harapan besar saya selaku kepala kampung kepada pemerintah tingkat 2, terutama pemerintah kabupaten. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.